Di tengah memanasnya kasus Irjen Verdi Sambo dan keluarga Brigadir J yang meminta keadilan atas kematian anak mereka, nama Luhut Panjaitan akhirnya angkat suara dan mendesak para pejabat Polri termasuk Komjen Agus untuk membuka kasus ini secara transparan. Hal itu seolah menjawab sikap Komjen Agus yang menolak untuk membuka motif kematian Brigadir J sebelum dilakukan persidangan. Perbedaan pendapat dua jenderal ini pun sempat membuat heboh dan memancing perhatian publik. Di balik polemik tersebut, lalu seberapa hebat sosok Luhut Binsar Panjaitan yang begitu berani menyuarakan kasus Brigadir J hingga bagaimana perbandingan karir, jabatan, dan harta Luhut Panjaitan versus Komjen Agus? Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Masa sekolah. Dimulai dari sosok Luhut Panjaitan, status ayahnya yang merupakan karyawan Caltex membuat Luhut kecil dimasukkan di SD Yayasan Cendana milik perusahaan tersebut. 6 tahun berlalu, dia melanjutkan pendidikan di SMP Yayasan Cendana. Setelah lulus SMP, dirinya pun masuk ke Seman 1 Pekanbaru. Di waktu inilah, Luhut Panjaitan mewakili daerahnya ke PON di Jawa Barat untuk cabang renang. Namun karena nakal, Luhut dipindahkan ke SMA Penaburan, Bandung. Disinilah ia menjadi salah satu pendiri Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, yang menghimpun pelajar dan mahasiswa untuk menentang Orde Lama dan PKI. Berbeda dengan Luhut Panjaitan yang menempuh pendidikan di sekolah swasta, Komjen Agus menghabiskan masa sekolahnya dengan belajar di sekolah berstatus negeri, mulai dari SD 1 Tempelan Blora, lalu masuk ke SMP 1 Blora, hingga yang terakhir menempa ilmu di SMA 1 Blora. 2. Akabri dan Akpol. Pada tahun 1967, Luhut Panjaitan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Akabri bagian darat. Berkat perjuangan yang tiada arangnya, ia akhirnya lulus pada tahun 1970 dengan predikat lulusan terbaik yang membuatnya diganjar penghargaan Adi Makayasa. Lain halnya dengan seorang Komjen Agus. Meskipun dulunya sempat bercita-cita menjadi pegawai kantor pos, dirinya akhirnya memutuskan untuk masuk Akademi Kepolisian di tahun 1986 usai lulus dari sekolah menengah atas. Keberhasilannya menembus Akpol membuat keluarganya bangga. Saat itulah Agus Andrianto yang masih berstatus Taruna Akpol memiliki tekad besar untuk membahagiakan orang tuanya. Hingga akhirnya Agus Andrianto lulus di tahun 1989. 3. Jenjang karir. Berasal dari background Angkatan Darat, Luhut Panjaitan mengawali karirnya dengan pangkat Letnan II dan bertugas di Kopassus. Tercatat, hingga tahun 1998, Luhut sering menempati posisi strategis di tubuh TNI. Salah satunya menjadi pendiri dan komandan pertama Datasemen 81 Anti-Teroris Kopassus tahun 1981. Setelah itu, pada tahun 1999, Luhut memilih hijrah ke dunia pemerintahan usai ditunjuk menjadi Duta Besar RI untuk Singapura. Di tahun itu jugalah Luhut Panjaitan naik pangkat menjadi Jenderal TNI Kehormatan setelah ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Karirnya di pemerintahan semakin melesat saat menjabat Kepala Staf Kepresidenan RI di tahun 2014. Setelah itu, dirinya sempat menduduki posisi Menteri Polhukam tahun 2015 dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tahun 2016. Hingga ditunjuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di tahun 2019 sampai sekarang.
Adapun Agus Andrianto mengawali karir di tahun 1990 sebagai Pamapta Polres Daya. Setelah itu, karirnya mulai naik. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 1992-1995, Agus Andrianto mampu menjadi Kapolsek di 3 sektor berbeda. Setapak demi setapak jalan dia lalui. Tahun 2008, ia menduduki jabatan sebagai Kapolres Metro Tangerang. Setahun setelahnya, ia naik jabatan menjadi Dirreskrim Polda Sumut. Hingga sampai di satu titik saat dia menjabat Dirtipidum Barreskrim Polri di tahun 2016. Prestasinya dalam mengungkap kasus Ahok membuat dia naik jabatan menjadi Wakapolda Sumut di tahun 2017. Berselang 2 tahun kemudian, tepatnya pada 6 Desember 2019, Agus Andrianto naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal dan dipromosikan menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, dan puncaknya di tahun 2021 dia diangkat menjadi Kabareskrim Polri sampai detik ini. 4. Prestasi terbaik. Sebagai seorang Jenderal TNI Purnawirawan, Luhut Panjaitan ternyata pernah ikut ambil bagian dalam Operasi Seroja tahun 1975. Saat itu, dirinya yang berpangkat Letnan 1 ditugaskan menjadi Komandan Kompi A Satgas Nanggala 5 bersama para perwira lainnya yang diterbangkan dari Lanut Iswayudi, Madiun, menuju Kota Dili, Timur. Setelah sempat mendapatkan perlawanan yang begitu sengit, akhirnya Luhut dan pasukan TNI lainnya bisa menyelesaikan operasi dan merebut Kota Dili. Adapun bagi Komjen Agus, prestasi terbaiknya ialah saat mampu menangani kasus penistaan agama yang menjerat Ahok pada tahun 2016 silam. Ia yang kala itu menjabat Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, bertindak sebagai Ketua Tim Penyidik Kasus Penistaan Agama, berhasil menyelesaikan kasus tersebut dengan baik. Berkat pencapaiannya tersebut, pria kelahiran Blora itu dipromosikan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 5. Penghargaan. Selama berkiprah di dunia militer dan pemerintahan, pria kelahiran Toba Samosir ini berhasil menorehkan banyak catatan positif. Di antaranya, meraih predikat Komandan Resor Militer dan Rem terbaik se-Indonesia pada tahun 1995. Hingga meraih penghargaan Ernst & Young Entrepreneur of the Year untuk kontribusi pada pengembangan sosial di tahun 2011 lalu. Sementara itu, pencapaian tak kalah apiknya juga dibukukan Komjen Agus. Dirinya juga banyak menorehkan tinta emas terutama di ranah kepolisian. Salah satunya ialah Komjen Agus pernah dianugerahi penghargaan Brevet Penyidik. Penghargaan ini menjadi simbol tingkat penyidik utama di kepolisian, dan penghargaan ini hanya diberikan kepada anggota yang memiliki pengalaman dalam melakukan penyelidikan. 6. Kekayaan. Selain berstatus sebagai menteri, Luhut Panjaitan juga merupakan seorang pengusaha sukses. Tak heran, dirinya memiliki kekayaan sekitar 716 miliar rupiah, di mana Luhut Panjaitan memiliki beberapa aset berharga seperti mobil Lexus LS 460 AT keluaran tahun 2016. Mobil yang memiliki kecepatan 250 km/h ini ditaksir senilai 1,5 miliar rupiah. Lalu, ada juga mobil Toyota Alphard 35 QAT tahun 2016. Mobil yang identik dengan pamor mewahnya ini diperkirakan berharga sekitar 900 juta rupiah. Meskipun begitu, ternyata rumah Luhut Panjaitan justru jauh dari kesan mewah dengan mengusung konsep minimalis dan alami. Rumah yang memiliki taman yang begitu asri ini diperkirakan memiliki harga di atas miliaran rupiah.
Sementara itu, total kekayaan Komjen Agus Andrianto tidak diketahui secara pasti. Laporan kekayaan terakhirnya, yakni pada tahun 2016 kepada LHKPN, tertera berada di angka 1,73 miliar rupiah. Namun, kini dirinya diketahui memiliki 2 mobil pribadi, yakni mobil Toyota Corolla pabrikan tahun 1999 seharga 60 juta rupiah dan 1 mobil mewah merek Lexus LX 570 yang harganya berada di kisaran 3 sampai 3,5 miliar rupiah. 7. Konflik. Berbicara mengenai konflik, Luhut Panjaitan pernah terlibat konflik dengan 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Kasus ini bermula setelah unggahan video dalam kanal YouTube Haris Azhar dengan judul Ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi pos-militer Intan Jaya, Jenderal Bin juga ada. Di mana dalam video itu, Luhut dan salah satu anak perusahaannya disebut bermain dalam tambang emas di Intan Jaya, Papua. Sontak, hal tersebut memancing respon dari Luhut. Tuntutan klarifikasi hingga 2 kali somasi dilayangkan olehnya. Puncaknya, kedua aktivis HAM itu dilaporkan pada September 2021 dan ditetapkan sebagai tersangka atas pencemaran nama baik pada 17 Maret 2022. Di lain sisi, Komjen Agus baru-baru ini terlibat konflik dengan pihak pengacara Baradae. Dalam hal ini, Komjen Agus disebut melakukan pencemaran nama baik setelah sindirannya dalam kasus Baradae. Kasus ini sempat memanas hingga membuat pengacara Baradae Deoli Payumara meradang dan ingin membawa masalah tersebut ke meja hijau. Namun pada akhirnya, pengacara Baradae membatalkan niatnya dan menyampaikan permohonan maaf ke Komjen Agus. Terlepas dari prestasi atau konflik yang pernah terjadi, Luhut Panjaitan dan Komjen Agus merupakan 2 sosok jenderal yang patut dijadikan panutan. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!